Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disusun tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kita mulai dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Persatuan Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan membahas 4 isu penting dalam pertemuan bilateral di Qasr Al Watan, Abu Dhabi. Keempat isu tersebut yaitu mengenai kerjasama perdagangan, investasi strategis, energi bersih dan iklim, serta masalah sosial budaya. Laporan Pradipta Rahadi. Kalau ada waktu, saya ingin mengundang yang Presiden Joko Widodo berkunjung ke Qasr Al Watan di Abu Dhabi pada Rabu 17 Juli 2024. Pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan bersama dengan delegasi dari kedua negara membahas 4 isu penting, yaitu mengenai kerjasama perdagangan, investasi strategis, energi bersih dan iklim, serta masalah sosial budaya. Untuk kerjasama perdagangan, Presiden Jokowi menyambut gembira atas terselesaikannya Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA dari kedua negara. Terkait investasi strategis, Presiden Jokowi mengatakan investasi Persatuan Emirat Arab di Indonesia semakin kuat. Salah satu yang menjadi fokus Indonesia adalah pembangunan ibu kota negara Nusantara dan hilirisasi industri. Alhamdulillah, perundingan CEPA telah selesai dan Uni Emirat Arab adalah negara Timur Tengah pertama yang memiliki kerjasama CEPA dengan Indonesia. Saya juga menyambut baik kerjasama sistem pembayaran antara Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Arab, serta kerjasama pembangunan kapal LPD untuk Angkatan Laut Uni Emirat Arab oleh PT PAL Indonesia. Saya yakin semua ini akan memberikan manfaat yang positif bagi perdagangan kedua negara. Yang kedua, terkait kerjasama investasi strategis, investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia semakin kuat dan salah satu yang jadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan ibu kota baru Nusantara dan hilirisasi industri. Sementara terkait iklim dan juga energi bersih, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan investasi 145 MW pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata. PLTS tersebut dikembangkan hingga sebesar 500 MW. Kemudian mengenai kerjasama sosial budaya, Presiden Jokowi menyambut baik penghargaan Zayed Award for Human Fraternity 2024 yang diberikan untuk Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam. Yang ketiga, terkait kerjasama iklim dan energi bersih, saya mengapresiasi dukungan investasi 145 MW pembangkit listrik tenaga surya terapung di Dam Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW. Saya juga menyambut baik groundbreaking Mangrove Research Center di Bali dan kerjasama pembangkit listrik tenaga nuklir antara BRIN Indonesia dan INEC. Dan terima kasih yang mulia untuk dukungan nyata bagi transisi energi Indonesia. Yang keempat, terkait kerjasama sosial budaya, saya menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam. Adapun Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan mengapresiasi peningkatan volume perdagangan non-migas Indonesia Persatuan Emirat Arab selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Di tahun 2014, volume perdagangan non-migas Indonesia Persatuan Emirat Arab sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di tahun 2023 lalu, jumlah tersebut sudah meningkat menjadi 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, peningkatan juga terjadi di sektor investasi. أنا سعيد بوجودك معنا اليوم وأشكرك أيضا على الدعوة اللي سأكون أنا المتشرف بها. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk mengundang Presiden MBZ untuk datang ke Indonesia pada September mendatang. Dan Presiden MBZ juga menyatakan kepada Presiden Jokowi akan memenuhi undangan tersebut sebagai bentuk kedekatan hubungan antara kedua pemimpin dan juga hubungan antar kedua negara. Demikian Pradipta Rahadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.